Yes, betul. Dan kita benar-benar penasaran banget nih, kira-kira akan terjadi perubahan seperti apa untuk di e-wrangle yang terakhir, mengingat pasti masih ada beberapa tim yang benar-benar butuh poin mereka untuk bisa mengamankan di hari yang pertama, karena di hari esok mereka pastinya ingin membuka hari dengan fresh, ya kan? Yes, membuka hari dengan fresh, apalagi kalau poinnya juga udah aman. Seger gitu, bangun pun, wah lega nih kita hari ini tanding. Dan tampaknya dengan arah pesawat pun hari ini cukup banyak yang fair. Untuk mayoritas tim bisa mencapai kota mereka, yang mungkin harus lebih hati-hati itu yang di sisi kiri, di Veripir juga Primors. Yes, betul. Dan juga kayaknya dengan tidak bermainnya tim Secret dari NFT akan mencoba nge-take over di area bagian Severny-nya ya Kak Flo? Betul, mereka akan mengambil Severny seperti biasa. Ketika nggak ada TS, mereka pasti turun di Severny. Kalau ada TS, mereka bergeser ke arah Stalber. Ya, betul. Dan juga nampaknya dari arah G cukup dipermudah juga untuk mereka turun ke arah bagian drop zone mereka. Masih banyak lah tim yang dipermudah, sama halnya dengan tim MS Chonburi. Juga dipermudah untuk mereka menuju ke arah bagian Yasnaya, dan berarti dari Vampire akan kembali menuju ke arah bagian Lipovka nampaknya. Ya, dan kita bakal lihat kayaknya juga dari beberapa tim sudah mulai turun, sudah menyebar juga. Geek Farm cukup berdekatan dengan tim NFT. Kalau gue feeling gue, kenapa ya yang mengatakan Geek Farm tadi pengen Severny, tapi melihat ada NFT, mereka bergeser dikit. Iya, betul banget. Dan juga nampaknya dari Geek juga mereka nge-split dua-dua cukup jauh juga, dan circle-nya mengarah ke bagian utara yang ini masih cukup menguntungkan banyak tim kali ini Kak Flo. Iya, ini masih fair banget sih. Ini kemungkinan masih banyak dan kemungkinan juga masih bervariasi. Bisa mental ke bagian bawah, Bukit Kentang. Bisa ke center banget mengambil Rozok, bisa juga ke bagian utara, ke lapangan-lapangan Severny. Bisa juga bahkan sampai ke lapangan Yasnaya. Jadi gue rasa tim-tim zona pertama bisa agak nyantai. Ambil aja checkpoint-checkpoint yang sekiranya bisa ngebuka vision. Seperti high ground, seperti juga mungkin rumah-rumah yang posisi di tengah-tengah ladang. Baru nanti zona kedua, zona ketiga mereka pindah posisi dan Cua. Cua lagi coba untuk mengendarai glidernya. Kita bakal lihat apakah dari Cua sudah lulus ya dari sekolah pilot. Iya betul, wow ini. Kayaknya nggak lulus deh. Enggak, belum. Boleh, untuk masih di early juga masih cukup nyaman, nampaknya rotasinya dari arah V Gaming, dan juga nampaknya udahlah daripada Cua main-mainan ini dijemput aja langsung. Katanya belum punya SIM terbang aja udah mau langsung naik glidernya. Betul, makanya dari V Gaming bakal langsung melanjutkan rotasi mereka menuju ke arah bagian dari Georgiopol seharusnya. Karena kan FaZe Clan gak bermain, jadi mereka bisa mengisi kekosongan di area sekitar Georgiopolnya. Iya, kali ini dari FaZe Clan akan istirahat. Mereka sudah strike main 4 game berturut-turut dan sekarang giliran mereka istirahat. So kita bakal lihat ini juga dari GD. Sudah menuju ke arah Primors melewat lapangan dari lapangan Veripir. Dan dari DX juga bakal cukup berdekatan dengan tim Axis. Di mana dari Frankie menggunakan baginya sempat melihat ada member-member dari Axis sedang looting di bagian bawah. Ya, sebetulnya dan juga nampaknya dari baku tembak itu sendiri sudah mulai terjadi juga, di mana dari arah Frankie nampaknya masih berusaha untuk nge-scouting aja ke area sekitaran Axis, berusaha untuk membuka informasi, dan nampaknya akan semakin dekat dengan satu player dari arah tim Axis, itu seorang Faris. Akan dicari, akan dikejar, dan bakal langsung coba diterobos kali tabrakan ke baginya ke arah Eris. Stabilitas Faris. Ada backup player ternyata dari arah seorang Foki. Yes, tampaknya dari Foki sudah siap untuk menyambut kedatangan dari lawannya, dan 1 poin di awal-awal langsung dikantongi oleh tim Axis. Lamborghini tampaknya juga berlari-lari di tengah-tengah lapangan, tapi kita bakal lihat juga dari tim Axis tidak mau terlalu banyak ngejar lawannya sih. Yes, betul banget. Dan juga nampaknya dari Axis itu turun di arah sekitaran Scrapping and Ruins, mengingat dari Axis juga biasanya turun dia sering ke arah bagian shelter ya Kak? Iya. Sering ke bagian area shelter, tapi kita bakal lihat kayak ini dengan circle yang pindah ke agak center. Harusnya tim-tim lain juga nyantai sih, nggak terburu-buru juga untuk ngejar-ngejar zona, nggak terlalu banyak juga untuk pindah posisi, karena zona-zona center gini tuh lega, banyak entry point-nya. Bisa lewat Rozok, bisa lewat juga Geropol, bisa muter kanan juga dari arah Yasnaya, yang buat tim-tim lain juga lebih lega. Ya, sebetulnya juga nampaknya dari arah tim Infinity juga masih cukup santai, tapi dia juga nggak bisa terlalu lama untuk bisa ngeluting di area sekitaran Pulau SMB, mengingat Circle juga udah mulai meninggalkan di area Pulau SMB-nya. Tapi ya kita bakal lihat sih dengan zona kayak gini, kayak gimana ya main-main tim-tim, karena ini jarang kita melihat zona ke shooting range. Kita lihat di PMPLCA ini, kebanyakan tuh zona kalau nggak ke Gatka, ke arah Prison, atau nggak ke bagian Veripir sekitarnya, dan juga area farm. Jarang malah kita melihat ke shooting range, jarang kita melihat juga ke arah Severny. Dan padahal ya kita melihat zona-zona ke utara itu di PMPL Indonesia sering banget. Sering. Hampir tiap hari, kalau nggak ke utara, ke bawah, ke selatan. Sekarang metanya lebih ke barat timur.
Ya betul banget dan juga nampaknya di area bagian luarnya juga masih cukup nyaman ditempatin oleh tim-tim lawan sementara itu MS Chonburi juga masih cukup nyaman untuk mereka looting di area sekitaran Yasnaya nggak ada contender sama sekali untuk saat ini di early gamenya. Yap, MSC tim yang menurut gue minggu ini juga lagi tampil lumayan on fire. Mereka terlihat bermain di pinggir circle dengan sangat rapi dan bisa dibilang ya mereka tim yang konsisten. 2 kali masuk ke Super Weekend, minggu ini pun terlihat on track juga untuk masuk ke Super Weekend lagi. Dan kalau mereka masuk 3 kali, gue rasa udah auto lolos sih. Ya betul dan juga untuk perolehan poin sekarang dari MS Chonburi itu udah 33 poin ya kan. Udah lumayan cukup aman mengingat kalau misalkan ini gamenya bisa dimainkan dengan secara gemilang itu udah semakin meyakinkan lagi untuk mereka bisa lolos ke Super Weekend yang ketiga. Betul, itu ya baik lagi sih, tinggal konsistensi mereka untuk mempertahankan performa mereka. VGM tampaknya enak banget nih, bisa ngeluting 2 kota sekaligus. Iya. Looting ya kalau masih kurang, bohong namanya. Iya betul banget, biasanya kan mereka terhalang cuman bisa looting di area sekitar hospitalnya aja kan karena dikuasai oleh tim Veskren. Tapi sekarang mereka bisa melebarkan sayapnya untuk bisa mendapatkan looting yang enak juga dan nyatanya circle juga nggak jauh dari jaraknya mereka. Betul, kalau mereka pengen main santai, lengkapi looting juga bisa. Mereka kan dapatin kontainer, dapatin juga perumahan, bisa main dengan tempo lebih lambat lah, sambil juga melihat zona kedua mentalnya ke arah mana. Sedangkan dari tim GD terpantau, Daibot sedang looting juga di bagian luar, tidak masuk ke area-area primorsnya sepenuhnya. Dia ngambil looting juga di sekitar lapangan Very Pier. Ya betul banget dan juga kalau misalkan kita lihat dari GD juga tadi performa juga cukup luar biasa dari tim-tim Indonesia juga luar biasa di sisa-sisa match sebelumnya itu tim Indonesia pasti masuk ke dalam posisi top 5-nya Kak Flo. Betul, dan terlihat gitu dari tim Indonesia minggu ini sih jauh lebih stabil permainannya. Kalau minggu-minggu lalu tuh suka ada lah 1-2 perwakilan yang di zona merah. Kali ini memasuki game kita yang kelima, semua perwakilan Indonesia ini masuk ke top 16, tinggal memperkokoh posisi mereka kali ini. Karena toh ini kan last game, jadi Iya. ada beberapa tim yang gak main juga seperti Onyx, FaZe yang bisa dikejar oleh tim-tim yang ada di papan atas untuk Indonesia. Ya sebetulnya dan juga kita bergeser lagi untuk bisa melihat pergerakan dari arah tim For Rivals yang turun di area sekitar Rozok yang baru saja tadi juga mendapatkan WWCD di game yang keempat. For Rivals seperti kata Kak Junior tadi, tim-tim Malaysia kalau misalkan mereka punya circle, mereka punya compound itu mereka tuh nge-secure tuh bagus banget Kak Flo. Iya, ya baik lagi sih untuk tim-tim di sekelas PMPL saya gini ya, gue rasa untuk permainan sih udah jamik lah semuanya ya. Udah the best semua, tinggal mungkin adaptasinya dan juga kesiapan mereka untuk menanggapi pergerakan tim-tim yang rotasi cepat, mainnya barbar dan sebagainya. Dan terlihat kali ini observer drone kita banyak kerjaan nih. Iya. Muter-muter terus dari tadi. Iya betul banget dan juga nggak jauh jaraknya dari arah sekitaran school di tempatnya oleh tim RRQ ada tim Bigatron Red Aliens yang ternyata kalau misalkan kita pantau itu dari minggu pertama Bigatron tuh juga rotasi cukup cepat juga mereka biasa tuh juga langsung menuju ke arah sekitaran Bukit Kentang ya biasanya Kak Flo. Betul, dan sekarang mereka mengambil rumah biru, tempat yang kerap diisi juga oleh tim DX, APG, dan berbagai tim lain. Dan emang enak banget, ngebuka vision ke arah depan tuh luas banget. Space-nya juga susah ditembak dari berbagai angle, PR cuma satu, kalau ada yang naikin di atas bukitnya. Iya betul banget dan juga nampaknya dari arah tim APG masih cukup nyaman di mana di area sekitarnya mereka ternyata ada satu player dari arah tim Vampire yang ternyata juga deketan satu sama lain sama tim APG bahkan sudah boleh tembakin juga oleh seorang Flucat. Iya, Flucat memberikan sebuah fire yang cukup berbahaya tapi tidak berhasil menumbangkan player dari APG Zero yang langsung pergi cabut dan meninggalkan area ini. VPE tidak terburu-buru dengan zona yang mental ke bagian center. Mereka santai aja dari pinggirannya, ini masih dekat dengan area mansion, prison, sekitarnya di sisi kanan dari mapnya. Sedangkan BTR terpantau rotasi Zuxi di spray down oleh 2 player dari tim EVOS, tapi hanya sekedar tembakan peringatan, mengusir tim BTR agar tidak masuk ke kompon yang sama. Yes, dari EVOS ini berarti berusaha untuk menandai area mereka kalau misalkan area ini udah disecure oleh salah satu tim, sementara itu dari arah tim EVOS juga masih cukup nyaman dan seringkali kita juga melihat dari arah tim Indonesia itu sering banget bergesekan satu sama lain ya Kak. Ya, ini sering banget dari berbagai minggu kita lihat EVOS sering tabrakan awal-awal tuh EVOS dan juga tim RRQ. Iya. Tiba-tiba sering juga tabrakan sama BTR. Kayaknya yang paling damai di antara tim-tim Indonesia itu cuma NFT yang jarang tabrakan. NFT. GD EVOS sering, GD RRQ sering, BTR EVOS juga sering. Betul. Tapi kalau NFT kayak jarang gitu ketemu sama tim Indonesia. Iya jarang, NFT tuh seringnya ketemu sama tim-tim lain kalau misalkan di minggu yang pertama itu sering banget ketemu sama tim Infinity dan juga BN ya kan di awal-awal. Iya, dikunci-kunci di awal-awal ya. Tapi kita bakal lihat dengan masuknya kita ke minggu-minggu akhir ya. Harusnya tim-tim yang suka kepotong, suka dihalangin, harusnya udah mulai menemukan sih kayak ritme terbaik mereka supaya nggak dipotong tuh seperti apa. Ya sebetulnya dan juga ini circle ini masih memudahkan banyak banget tim-tim sementara itu ada rotasi coba di-cut rotasinya oleh seorang Zero tapi masih belum bisa mendapatkan satu target pun ke arah tim Eagle Esport. Iya, tampaknya dari Eagle tadi pengen split
anggota mereka masuk ke arah lubang juga, tapi sudah diisi terlebih dahulu oleh tim APG. Sedangkan dari tim 2E sekarang bakal pindah posisi mengambil compound yang ada sekitar arah mereka. Tapi speednya jauh loh. Dua lagi tuh masih ada di compound dekat dengan lubangnya, yang sisanya sudah maju cukup jauh posisinya. Yes, betul. Sementara itu ada pertemuan antara Geekfam Malaysia dan juga V-Gaming sama halnya dengan tim 4Rivals yang berusaha untuk kekat rotasi dari arah tim Axis yang udah terpantau juga, tapi nampaknya knockdown lagi-lagi masih belum bisa dimanfaatkan dari arah keempat tim yang berbeda. Sementara Miracle masih berusaha untuk berenang berharap tidak terlihat posisinya oleh seorang Chua. Iya, terlihat dari Chua dan VGM lainnya, mereka sudah mengunci tim Geek, QB dan juga Miracle, bahkan gak bisa gerak kemanapun. Ada yang kunci di area jembatan, ada yang naik ke atas jembatannya, bahkan sekarang sudah mulai ngeflank. Gue gak tahu nih apakah bakal tetap dikunci atau bakal dilepaskan dua player tim Geek yang sekarang terpaksa hanya berenang-berenang saja. Iya betul, karena dari V-Gaming kita bisa melihat ini benar komit banget, tapi nampaknya mereka lebih memilih untuk back off sedikit untuk mereka mencari pos yang lebih enak. Mungkin dari arah Chua berusaha untuk regroup juga, tapi nampaknya dari arah tim MS Chonburi masih terpantau cukup nyaman, tapi di area depan keempat mereka itu ada tim Axis juga. Yap, dari MSC mengambil satu compound yang kerap mereka isi juga, dan ada juga BN yang mengambil rumah-rumah di sekitar area lapangan Yesnaya. Banyak tim yang belum menebak bahwa zona ini nggak akan jauh lah dari area-area Yesnaya, bahkan diparkir rapi banget kali ini ya. Ini nih contoh-contoh pengendara yang sopan santunnya tinggi. Iya, parkirnya betul. rapi. Tujuh udah kayak showroom mobil aja Kak Flo. Warnanya sama lagi. Sama semua, betul banget. Dan juga, wah ini bener rapi banget sih. Wah, nabrak dia. Oh iya, berarti kurang mulus. Kurang mulus. Nggak apa lah ya. Yang penting rapi dulu parkirnya. Iya betul, dan juga nampaknya dari arah BN United masih cukup nyaman, tapi dari Infinity Melon nampaknya masih berusaha untuk scouting aja, berusaha untuk mendapatkan tempat yang lebih enak, karena dia mungkin tahu di area depan kamu mereka ternyata udah diisi oleh tim lawan, itu dari tim EVOS. Yes, itu gunanya scouting. Ngebuka vision, memastikan informasi juga, dan tugas scouter adalah tidak membiarkan teman-temannya ke HBD. Kalau ke HBD, dia aja yang ke HBD minimal. Iya betul, jadi kalau misalkan amit-amit ketemu sama tim lawan berarti hanya berkurang satu playernya aja. Betul, tapi ya baik lagi, itu pinter-pinter scouter. Bisa nggak dia ngebuka informasi tanpa dianya ke take down? Ya betul banget, juga nampaknya di area bagian Rozok akan coba diisi oleh tim V-Gaming yang udah mulai berotasi juga, sedikit demi sedikit udah mulai masuk juga, berarti Rozok masih ditempatin ternyata oleh tim 4Rivals, belum ditinggalkan secara seutuhnya ternyata. Yes, mereka baru keluar ke area rumah kompon di luarnya, tempat yang memang sering mereka ambil juga di awal-awal, dan sekarang VGM mengambil tepat di bagian luar area Rozok, di mana mereka bisa membuka vision ke arah seberang dan juga ke depan, tapi 4Rivals, lihat mereka nggak buka suara, mereka nggak buka badan. Betul. Sedikit pun informasi tidak diberikan kepada tim VGM bahwa ada tim yang sudah menunggu di area depan mereka. Sekarang di VGM cuma bisa menerka-nerka, ada orang atau enggak kali ini. Iya betul, karena dari EP juga udah siap banget, tinggal menunggu dari tim V-Gaming lengah, baru nanti mungkin akan coba ditradingkan posisinya dari arah kedua tim yang berbeda. Sementara itu dari arah pemburu juga masih berusaha untuk menjaga angle yang berbeda lagi, berusaha untuk menjaga area mereka dengan sangat baik oleh tim 4Rivals. Yap. Dan kita bakal pantau kali ini BTR mulai terlihat juga bersama dengan tim EVOS. Harusnya tim di Indonesia cukup berdekatan nih, antara EVOS, BTR, juga tim RRQ di area yang sama, dekat dengan area school ini. Ya betul juga, selama 12 menit perjalanan itu baru ada satu player aja yang dipulangkan ke arah lobby, berarti Kak Dirlinya tadi. Iya, dan tampak kita bakal lihat ada pertempuran kembali dari tim Indonesia, di mana BTR bakal bertemu dengan tim RRQ. Spray down dilontarkan ke arah seorang Zuxi, tapi dari RRQ, Herpeko dibuat cukup low, tidak bisa mengcover secara penuh dari member RRQ lainnya. Mereka bakal tarik mundur dan kembali menyatu di arah compound saja, karena terlalu banyak nih angle yang ada untuk berperang, tapi baru kelepasan tim RRQ. Tui pun datang ke arah compound dari BTR. Ya yes, betul, dan nampaknya dari para Jin langsung memutar balikannya kendaraannya gitu aja, berusaha untuk rikut, tapi nampaknya akan coba di-cut rotasi oleh seorang Luxi, tapi mungkin masih terlalu jauh untuk bisa dijangkau posisi dari arah tim Bigetron Red Alliance. Yes, BTR mengambil pinggiran zona banget dan sekarang sudah melakukan setup tepat di sebelah tim RRQ. Apakah kita bakal lihat fight kembali dilancarkan oleh tim BTR yang sekarang tampak cukup on fire di game kali ini dan cukup pede. Tui tadi pengen masuk ke arah bukit dari BTR, akhirnya tarik mundur, dan sekarang mereka masih ada di pinggir zona dan bahkan ada player juga masih di luar zonanya. Zona ketiga bukan zona yang memang terlalu kecil, tapi harus berhati-hati seperti APG. Lewatin persis tengah-tengah Yesnaya, hampir ter-take down oleh tim BN, tapi masih bisa selamat sekarang ini. Wow, itu Shroud sih santai banget ngelewatin compound yang diisi oleh 4 player dari tim BN United, dan bahkan masih bisa selamat untuk bisa touchdown masuk ke bagian area compound. Untungnya masih ada beberapa counter spray ataupun backup fire diberikan dari arah tim APG. Yes, kita bakal lihat juga kalian dari Nerpeko tampaknya belum mundur, masih ngebuka juga informasi ke arah depan. Tapi Infinity sudah mulai set up kali ini di bagian lower ground, tepat di luar aksis, tepat di luar RRQ dan juga BTR. Dan mereka
dari tim Infinity tampaknya belum sampai mau maju ke depan, hanya sementara mungkin turun, ngepron dulu, main pasif, reset kondisi mereka, tapi Mela terpisah dari 3 member lainnya. Ya betul, dan kalau misalkan kita lihat ataupun kita perhatikan di minimapnya itu 4 tim saling crossing satu sama lain, berusaha untuk lock posisinya, berusaha untuk mendapatkan area masing-masing juga, dan dari Infinity, dari Mela berusaha untuk membuka smoke-nya juga untuk bisa menghalau visionnya dari arah angle tim for rivals. Iya, tapi di lain sisi, kita bakal lihat juga kali ini dari EVOS sudah mulai masuk kembali ke area Snaya. Sama seperti ada tim APG yang lewat, tapi Microboy dibiarkan sendiri di bagian rumah jamur, kendaraannya pun masih selamat. Tapi dengan informasi bahwa ada kendaraan tersisa, pastinya Microboy bakal menjadi player yang paling diincar oleh tim BN. Tapi EVOS nggak meninggalkan temannya begitu saja. Mereka pun mulai set up untuk berperang kali ini, tapi kita bakal pindah kali ini ke arah Infinity lagi dan lagi. Dan mereka bertemu dengan tim Axis lewat rotasi aja kali ini, masuk ke arah tengah open field dan akan mengambil bagian-bagian di bawah lower ground, di mana Kacang Susu bakal spray down dengan DP-nya, tidak menemukan targetnya, tapi cukup mengunci tim Infinity di bagian perairan. Ya betul, dan bahkan langsung dicemplungkan begitu saja kendaraan dari tim Infinity, dan sementara itu dari arah tim-tim udah cukup banyak rotasi yang tercut. Cukup kesulitan juga untuk tim bisa masuk dalam circle yang selanjutnya, dan sementara itu dari arah luar lainnya MS Chonburi akan coba diberikan beberapa tappingan fire dari arah seorang Voki. Iya, zona pun sudah mengecil kembali menuju ke arah perairan. Tampaknya Infinity tidak mengambil langkah yang salah ya. Mereka masuk ke tempat tepat di bagian jembatan, hanya sayangnya mereka nggak punya forting untuk menjaga posisi mereka kembali. Sekarang PR-nya adalah 2 tim Indonesia berdekatan. Ada tim BTR, ada juga dari tim RRQ yang benar-benar bersebelahan banget nih. Ya sebetulnya juga kalau misalkan kita di arah bagian utara itu GD juga bisa jadi bergesekan dengan tim Vampire. Tapi sementara itu posisi dari EVOS akan terus diamati pergerakannya oleh tim dari seorang Suas. Yes, NFT enak banget di posisinya. Mereka sudah mengambil bagian pom bensin yang kosong total, tidak ada yang isi sama sekali. Tapi mereka nggak split ke arah rumah jamurnya. Dan mereka ada MSC, tapi MSC hanya menyisakan 1 player, di mana yang lainnya split ke berbagai angle. Backup sudah datang, TG13 juga berani untuk langsung keluar dari arah baginya. Akankah mereka keluar dari posisi mereka, atau akankah mereka coba untuk berperang dengan tim NFT yang ada tepat depan mereka? Ya betul, dan juga nampaknya dari Ramones akan coba menjaga angle yang berbeda juga, berusaha untuk mendapatkan vision yang berbeda juga tentunya ke arah tim-tim yang saat ini berusaha untuk mengintai juga ke area kempon yang sudah dikuasain oleh tim NFT. Sementara itu dari bagian elimination fit juga udah mulai terjadi fight juga di antara berbagai tim yang berbeda. Betul, sudah mulai terbentuk fight-fight untuk memperebutkan space di area zona, dan VPE bakal bertemu dengan tim GD juga, di mana ada knock demi knock yang mulai terjadi. Tapi di lain sisi dari tim VPE kehilangan 1 member, menok 2 player dari tim GD kali ini membuat keadaannya sedikit lebih unggul bagi mereka. Tapi Nichil melempar molotov membatasi pergerakan Stone dan juga Ravenclaw. Stone menunggu tepat di luar area api, Flocket pun datang, one-on-one situation, dan Flocket pun knocked out oleh seorang Nichil kali ini. Nichil punya Uzi di tangannya, bom pun dikokang, lempar ke dalam asap dalam upaya menemukan player yang lagi knock out kali ini. Dari seorang Ravenclaw bakal bertahan kali ini atau akan jadi berperang, maju kali ini one-on-one situation, tapi headshot ke arah Nichil membuat dia kali ini langsung ditumbangkan. Ya sudah, bahkan langsung dipulangkan ke lobby. Sementara itu ada lemparan granat yang berhasil bisa men-knockdown lagi player dari arah tim Vampire, dan bakal lihat kalau ada seorang Satra langsung turun, tapi nyatanya ter-knockdown dari arah seorang Raven. Kalian masih berusaha untuk bersembunyi dari serbu blok tersebut, tapi nampaknya double pick berusaha untuk didapatkan oleh tim Genesis Dogma. 1v1 situation saat ini posisinya, Kavlo. Betul, kita bakal dari Ravenclaw lempar bom ke arah depan. Akan kita menemukan targetnya kali ini karena dari Daybot lagi coba untuk melakukan revive terhadap seorang Satar. Schwab masih dalam posisi knockout, pelan-pelan merangkak ke arah kanan. Tapi dari seorang Ravenclaw tampaknya sudah mendapat gambaran di mana Star lagi merangkak. Lemparan bom kedua belum connect ke arah Starnya, tapi Schwab bisa di-revive kalau dia cepat bergerak kayak kali ini. Ya sebetulnya nampaknya dari arah Daybot berusaha untuk mengokang 1 buah granat dilontarkan dan berhasil bisa nge-eliminasi 1 player knockdown, tapi Ravenclaw lihat kokangan granat lagi di tangan kanan, berusaha untuk mendapatkan player-player tambahan dari arah tim Genesis Dogma. Yes, terus bom dilontarkan oleh Ravenclaw ke arah depan kali ini, membuat keadaannya sementara masih one-on-one situation. Tapi dari Daybot punya chance untuk menyelamatkan Star. Dapatkah dia menyelamatkannya? Ravenclaw pindah ke FPP mode, fokus untuk perang kali ini tanpa mulai kiri dan kanan. Dari Ravenclaw maju ke arah depan, bakal one-on-one tercicil dari arah jendela, spray down dengan barrelnya. Dan sayang sekali dari GD tertangkap dan ditumbangkan oleh Ravenclaw, kali ini mengantongi 4 poin eliminasi. Ya sebetulnya juga tentunya nice try untuk tim Genesis Dogma, sementara dari arah tim Geek berhasil bisa mendapatkan lagi poin-poin eliminasi terhadap tim V-Gaming. Dan saat ini dari arah seorang QB berusaha untuk berotasi juga menggunakan baginya, tapi lihat MS Chonburi berusaha untuk memberikan beberapa lemparan granat juga ke arah tim APG.
Iya, tapi dari APG tampaknya termakan oleh Blue Zone. Dikunci habis oleh tim MSC yang kali ini menguasai area-area bebatuannya. Spray down dari Shroud dapetin 1. Tapi dari tim MSC berhasil menumbangkan tim APG ke arah lobby dengan 0 poin perolehan pada kali ini. Wow, cukup banyak tim-tim yang sudah mulai berguguran, tapi lihat dari arah Microboy, Compound yang akan coba dipush oleh 3 player sekaligus dari arah tim BN United. Bahkan lemparan granat bertubi-tubi coba dilontarkan dari arah seorang Silence berusaha untuk membungkam ternyata posisi daripada tim EVOS. Yes, lemparan bom terus lontarkan ke arah depan tapi belum menemukan targetnya ya. Tapi akhirnya kena juga dari Microboy. Kali ini membuka kesempatan juga bagi tim BN untuk maju ke arah depan. Masuk ke arah compoundnya yang sudah dijaga oleh Microboy. Tapi Redface tidak berdiam diri begitu saja. Gue kira bom ternyata stun grenade yang dilempar oleh Redface. Redface 1v3 situation. Apakah dia ngubah keadaan kali ini bagi tim EVOS. Kali ini dari Redface masih menahan juga, lemparan bom melontarkan belum sampai connect. Redface ada di luar area rumah, coba untuk HBD satu player dari tim BN yang mungkin akan sedikit terlalu terlena masuk ke arah rumahnya. Oke, Redface terlihat dan bangkit. Redface masih bisa menerapkan satu buah dokter, tapi ternyata terpick off dari arah angle yang berbeda, di mana BN United ternyata berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah tim EVOS. Yes, tampak kita bakal lihat ini cukup banyak tim Indonesia yang sudah pulang ke arah lobby, di mana tadi ada tim RRQ di 16, ada juga dari tim GD, dan sekarang dari tim EVOS. Menyisakan GD dan juga dari tim BTR yang bertahan. Yes, betul. Dan Jasper, tapping yang menggunakan mininya berhasil bisa mendapatkan satu headshot tadi ke arah satu player tim V Gaming, gimana Force juga dapat touchdown. Tapi lihat Infinity Nuzi masih berusaha untuk berenang-renang untuk bisa survive, untuk bisa bertahan sampai dengan ke late game. Tapi lihat ada QB dan juga rekan satu tim dari tim lainnya, sementara itu dari tim Axis berusaha untuk fight juga ke arah tim Bigetron. Iya, dari tim Axis sudah mulai langsung maju ke arah depan, mengunci tim BTR di bagian luar zona. Liquid dengan hati-hati membuka vision dari kendaraan, coba untuk menemukan posisi dari tim Axis. Tapi dari Axis terus melontarkan granat demi granat, molotov demi molotov untuk membatasi pergerakan dari BTR. Lemparan molotov pun hampir mengenai Liquid dan membakar Liquid dengan cukup perih kali ini, membuat dia sedikit low, harus melakukan healing. Yes, betul. Dan lihat lemparan granat bertubi-tubi coba dimatangkan juga oleh tim Axis. Tidak henti-hentinya menghujani posisi daripada tim Bigetron, tapi dari arah Liquid sudah pasti revive, sudah pasti bisa healing-healing. Dan lihat dari 4 melawan 2 player dari tim Axis, tapi dari Avoki berusaha untuk memberikan beberapa prediksi lagi, tapi ternyata masih belum bisa menumbangkan player dari arah tim Bigetron. Iya, dari Axis masih merangkak pelan-pelan coba untuk menangkap player BTR yang bakal maju ke depan. Karena mau tidak mau BTR harus mendapatkan spot tepat di ujung zonanya. Sedangkan dari BN sekarang sudah men-clear area mereka, sudah cukup nyaman di lapangan, tinggal merangkak pelan-pelan menuju ke arah zona ataupun berharap zona mental ke arah mereka. Wow, dan lihat dari Four Rivals akan join, di mana langsung dicemplungkan begitu saja kendaraannya, berusaha untuk healing-healing di balik sebuah vehicle. Dan lihat bahkan ada Ravenclaw ini berbagai tim yang berbeda, tapi akan menjadi mangsa sasaran dari arah seorang QB nampaknya. Iya, QB lagi buka vision juga, tapi tentu dia harus berhati-hati karena ada tim-tim juga yang ada di bagian daratan yang bisa melihat dia dengan sangat-sangat bebas. Tapi di lain sisi dari BTR juga kan ini bakal sedikit tertekan di pinggir zona. Hanya 35 detik waktu untuk tim-tim menentukan arah rotasi mereka karena zona mengecil dan tentu zona kelima bukan zona yang pengen ditahan terlalu lama. Yes, dan kalau misalkan Bigetron pengen maju, dia juga harus fight dulu ke arah tim Axis, di mana dari arah seorang Zuxi akan coba mengokang satu buah granat, akan coba dimatangkan, akan coba dilontarkan, mampu connect dan splash damage-nya belum mampu bisa menumbangkan player dari arah tim Axis. Yes, Axis apakah bakal tarik mundur ke arah belakang, tapi dari Axis kali ini Mika akan tertangkap kah? Kali ini enggak, masih bertahan juga. Faris masih ada di bagian batu, tampaknya belum ketahuan juga secara utuh oleh tim BTR dan dia pun sudah mulai keluar dari pertahanan di mana Ryzen tertangkap dan membuat tim BTR hanya misalkan satu member kali ini. Wow, dan ini circle semakin open lagi, ini bakal sulit banget untuk semua tim yang masih tersisa. Sementara itu dari arah Silence akan coba memajukan lagi vehicle yang untuk bisa dijadikan satu buah fortingan lagi, mengingat ini benar-benar open banget untuk circle kita yang ke-6, Kavlo. Yes, masih ada ruang gerak sedikit bagi tim-tim yang ada di pinggir circle, tapi circle yang masuk sebagian ke perairan, ya berarti gue gak akan kaget melihat tim-tim yang mungkin akan masukin dan cemplungin kendaraan mereka ke laut. Yeah. Atau ke sungai tepatnya. Betul, dan 1v1 situation di mana dari seorang Zuxi berusaha untuk mendapatkan sebuah knockdown tadi ke arah seorang Faris, di mana Faris masih bersembunyi, tapi nampaknya last man standing dari Bigetron juga harus dipulangkan ke arah lobby. Yes, dan tampaknya tinggal kali ini ada NFT yang bertahan di game kita kali ini. Dan dari NFT harus berjuang, masih ada 4 player mereka masih bertahan juga hingga late game dan zona masih terus ke arah mereka, ke arah pom bensin. Ini keuntungan besar bagi tim NFT. Ya, sebetulnya dan bahkan dari arah bagian luar lainnya Ponzai berusaha untuk mendapatkan satu knockdown, tapi lihat dari arah seorang Jasper bisa ditumbangkan juga dari arah seorang drone. Iya, drone hampir menemukan targetnya, tapi kali ini drone juga punya target selanjutnya, yaitu Ponzai yang terlihat cukup jelas dari area jendela dia.
Yes, betul, dan lihat begitu banyak tim-tim yang berusaha untuk menyemplungkan dirinya, tapi lihat BN United terkait rotasinya begitu saja dan bahkan langsung di-confirm menjadi sebuah elimination point ke arah tim MX Chonburi. Yes, dari MSC nyayur banget dari area rumah jamur mereka terus mendapatkan poin demi poin eliminasi. Tapi dari drone gak kalah nyayur juga, dapetin seorang bonsai dari bagian jendela, bisa membuka angle sedikit ke arah lapangan dan tampaknya tim NFT ini punya tempat terenak kali ini. Tinggal nunggu tim-tim lain mendekat ke arah mereka. Andai zona mental pun, gue rasa dengan player yang mereka punya, jumlah player mereka dan juga jumlah kendaraannya bisa melakukan forting di lapangan. Yes, dan nampaknya dari Flippy akan coba mengawasi ke area sekitar perairan dan lihat dari NFT benar-benar kokoh banget, ditambah mereka juga masih masuk dalam circle selanjutnya dan lihat di tengah-tengah fight ini ada satu buah airdrop yang bisa juga dijadikan sebuah fortingan, Kavlo. Iya, Flippy kali ini coba untuk menahan pergerakan dari tim-tim yang ada di bagian air, coba untuk menumbangkan mereka dapetin poin-poin tambahan juga, tapi memang nembakin player yang berenang di bawah air sulit banget. Ya, betul banget, juga masih berusaha untuk mengawasi ke arah tim-tim yang udah terlihat, dan itu dia White Cat terlihat dari BN United dan langsung dipulangkan ke arah lobby di posisi yang ke-10 oleh tim NFT. Ya, 9 tim tersisa, kali ini 18 player masih live. Kondisi tim dengan player solo itu banyak banget. Ada Forivals, VPE, Geek, VGM, Infinity juga tim 2E. Sisanya lengkap semua, NFT, MSC dan juga Axis. Yes, dan rata-rata yang solo-solo itu berusaha untuk mengamankan placement, mereka berenang-renang, mereka healing-healing, ngambil nafas, dan di arah bagian daratan itu banyak banget tim-tim masih komplit, dan bahkan dari Forivals terlihat posisinya begitu jelas dari arah seorang Faris. Yes, jadi tim yang masih lengkap ada di daratan, tim yang tinggal sendiri lagi berenang ini. Betul-betul, dan nampaknya dari Porsche juga udah cukup low, harus bisa mengambil nafas, tapi kalau misalkan mereka mengambil nafas, kemungkinan terculik ke arah tim-tim di daratan itu cukup besar, tapi nampaknya dari arah bagian compound dari NFT akan coba di-push sedikit demi sedikit oleh tim-tim yang berada di luar mereka. Yes, dari NFT masih bertahan juga di bagian area rumah, tapi mereka tahu bahwa bentar lagi MSC bakal nge-push ke arah mereka. 5 tim tersisa, NFT masih bertahan, dan tentu ini bakal jadi poin segar juga bagi tim NFT, tapi kali ini mereka harus mikirin next step-nya karena zona mental ke arah depan mereka, dan sekarang fortingan harus dilancarkan oleh mereka. Ya, sebentar, dan bahkan dari Ramones juga hampir saya terpick off posisi karena cukup low juga HP dari seorang Ramones, sementara itu Vavel sudah terlebih dahulu juga berusaha untuk lebih maju lagi, lebih masuk lagi dalam center circle, sementara itu dari bagian lautnya masih ada QB dan juga Nuzi. Yes, Nuzi masih bertahan juga di bagian-bagian baginya dan mendengar adanya kendaraan lewat tepat di depan dia. Akankah Nuzi backstep atau akankah Nuzi coba bertahan selama mungkin? Nuzi, ntar lagi dia nggak punya pilihan, mau tidak mau naik ke darat, dan gue rasa kalau jadi Nuzi, ya coba tumbangin orang lah. Yes, betul, bahkan dari QB berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown, tapi untungnya masih ada backup player benar-benar komit banget dari arah tim NFC, tapi dari bagian High Ground MX Chonburi berhasil bisa mendapatkan 2 knockdown bahkan ke arah tim Axis. Yes, tampak kita bakal lihat dari tim Axis ter-take down 2 player mereka, dan NFT bisa menyelamatkan Ramones yang sedang dalam posisi knockout. Swafel menyadari bahwa ada orang masih di laut yang masih jagain ke arah seorang Nuzi, tapi Axis langsung dimajuin oleh tim MSC dan dipulangkan ke arah lobby top 2 untuk NFT. Dapatkah mereka mendapatkan WWC juga di game kita yang terakhir kali ini? 2 player kali ini di knockout juga oleh NFT. Tinggal 2 player yang harus mereka tumbangkan. NFT mulai keluar dari pertahanan mereka, mulai keluar dari low groundnya, coba men-end player yang sudah knock, membuat keadaan lebih untung bagi mereka kali ini. Yes, betul banget, dan bahkan dari arah seorang Zwavel akan coba memberikan beberapa pressure lagi dengan lemparan granat molotov, berusaha untuk menge-end satu player dari arah seorang Popzi, tapi dari Flippy berusaha untuk menabrak, dan dia langsung turun dari baginya, dan nampaknya dari Flippy ada satu liga posisi, tapi nampaknya ada backup juga dari arah tim NFT. Tapi dari tim NFT sekarang malah kehilangan 2 member mereka, membuat keadaannya cukup berbahaya. Tapi TG13 ditemukan juga. 2-on-1 situation. Dapatkah mereka men-secure WCD-nya? Dari Ramones akan coba lempar molotov ke arah depan. Kelihatan seorang Jasper berlari. Dia tahu bahwa dia mau harus maju ke depan, dan kita bakal NFT winner chicken dinner di game terakhir kita kali ini. Yes, penutupan yang sangat manis untuk di hari pertama minggu yang ketiga, di mana NFT akhirnya berhasil bisa mendapatkan WWCD mereka setelah sebelumnya di Miramar juga NFT. Mereka masuk ke dalam posisi top 2 juga, Kavlo. Betul, luar biasa bagi tim NFT kali ini memaksimalkan game terakhir dengan WWCD yang begitu gemilang dengan total perolehan 9 eliminasi, 24 poin langsung dikantongi oleh NFT. Nah, harusnya NFT bakal memulai besok hari dengan lebih lega.